ganteng dilahirkan oleh seorang ibu kecuali oleh Sayyidatuna Aminah. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, kata Hasan ibn Thabit, wahai Rasulullah, engkau adalah manusia khuliqta mubarra'an, yang tercipta bersih suci, min kulli 'aibin, dari seluruh kekurangan. Rasulullah adalah manusia yang suci daripada kekurangan, tidak ada sedikit aib pun yang menempel pada baginda Rasulullah. Tidak ada satu sifat jelek pun yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau wahai Rasulullah kok bisa lahir dalam keadaan sempurna. Mata beliau, wajah beliau, bibir beliau, dada beliau, seluruhnya kok sempurna. Sampai Hasan ibn Thabit mengatakan, seakan-akan jenengan lahir sesuai dengan keinginan jenengan sendiri. Karena tidak ada satupun manusia lahir bentuknya requestnya, bentuknya minta pada Allah sesuai harapannya, nggak ada. Kadang bayi lahir tampan, kulitnya bagus, tapi kadang hidungnya kurang ke depan, ya. Kadang hidungnya mancung, tapi kadang entah apanya kurang. Kadang bagus sudah, bibirnya bagus, hidungnya bagus, tapi ternyata kulitnya koyok terong, ya. Biru-biru meh kecemengan. Tidak ada satu manusia lahir sempurna seakan seperti yang dia harapkan kecuali baginda Rasulullah SAW. Saking tidak ada sedikit pun kekurangan ketika melihat wajah baginda Rasulullah, tidak ada sedikit pun kekurangan. Rasulullah SAW ketika berjalan, ya, sifat Rasulullah ketika berjalan itu beliau seakan melangkah di unda-undaan, seakan turun dari tangga. Karena kalau seorang turun dari tangga ketoro sagai, ya, ketoro gayai. Jenengan kalau pas turun dari tangga beda jalannya ketika jalan ke depan. Ketika jenengan turun dari tangga kelihatan tegap, ya. Itu baginda Rasulullah jalan ke depan seakan orang turun dari tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tinggi, terlalu tinggi, dan tidaklah pendek, terlalu pendek. Berjalan dengan orang tinggi, Rasulullah pasti lebih tinggi daripada orang tinggi. Tapi berjalan dengan orang yang pendek, Rasulullah tidak terlihatan terlalu tinggi sampai terlalu jelek, tidak. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Imam Busiri beliau mengatakan tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bimadhil Mustafa tahyal qulubu, kata beliau Al-Imam Busiri, bimadhil Mustafa tahyal qulubu, wahai Rasulullah, dengan memujimu hatiku makin terasa hidup. Dengan memuji Rasulullah, hati manusia akan tambah hidup, hati manusia akan lentur, hati manusia akan halus dengan selalu memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tuntafarul khotaya wa dzunubu, dan dengan memujimu, dengan memenuhi mulut ini dengan sholawat kepadamu, tuntafarul khotaya wa dzunubu, diharapkan dosa-dosa manusia bisa diampuni. Jenengan hadirin rahimakumullah, andai ada waktu luang, entah kegiatan apapun, ketika mulut kita luang, sempatkan untuk bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah ibu-ibu misalnya, ibu-ibu nyapu rumah, nyapu halaman depan, daripada bibirnya berhenti, daripada bibirnya nganggur, karena ketika nyapu yang kerja bukan bibirnya, gitu. Ketika nyapu yang kerja adalah tangannya, maka sempatkan detik itu pula sambil nyapu, sambil memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai jenengan banyak salawat-salawat yang dihafal, baca salawat yang dihafal, yang di sana ada pujian. Andai sirah-sirah salawat gak banyak hafal, pakai sirah salawat yang termudah. Misal, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di sini hadirin rahimakumullah, ada salah satu ilmu yang penting. Biasanya ini santri tahu. Napa niku? Ilmu ketika bersolawat, kalau jenengan solawatnya pakai sallallahu, pakai fathah, maka wasallam harus pakai fathah. Nggih. Jangan sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Salah, nggih. Tapi salahnya di sini bukan sampai dosa mboten, nggih. Cuman di sini kalau kedenger sama guru nahwu jenengan bakal isin, nggih. Lek krungu guru bahasa Arab bakal isin. Napa? Karena dalam salah satu jumlah, ketika jumlah jenengan diawali dengan sholla berarti pakai fi'il madhi, bagus untuk selalu mempertahankan fi'il madhinya. Sallallahu nanti belakangnya wasallam. Tapi kalau sudah berawal dengan fi'il amr, Allahumma sholli pakai kasrah, berakhirlah dengan fi'il amr. Seperti itu aturan nahwu. Lek ngawali fi'il madhi, akhiri dengan fi'il madhi. Mengawali dengan fi'il amr pakai kasrah, akhiri dengan kasrah fi'il amr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, jangan wasallam, ya. Ibu-ibu nawi kalih masak tahu sholawat, nggih. Bapak-bapak pun begitu. Jenengan kerja jauh sepeda motoran, mengisi mulut ketika selama perjalanan dengan sholawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Al-Imam Al-Busiri, Nabiyun kamilul awsafi tammat. Kata beliau, Nabi Muhammad adalah seorang nabi mulia, kamilul awsaf. Rasulullah adalah seorang manusia, sosok manusia kamilul awsaf, yang sempurna sifatnya. Tidak ada satu sifat pun yang kurang sempurna daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamat mahasinuhu, kebaikannya sudah mencapai puncak. Tidak ada sedikit pun daripada tidak baik. Seluruhnya baik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yufarriz dzikruhul qurbati anna, kata Al-Imam Busiri. Wahai Rasulullah, manusia yang kadang hatinya penuh dengan rasa bimbang, hatinya kalut, hatinya gundah, penuh dengan rasa kegundahan, sungguh dengan ingat padamu, sungguh dengan memujimu, menyebut namamu, semua kegundahan bakal sirna dengan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Al-Imam Al-Busiri. Idza nazalat bisahatinal qurubu, ketika ada satu kegundahan hati, maka obat penghilangnya adalah menyebut nama Muhammad Rasulullah, ya. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Udhkur salata ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin rahimakumullah, yang pengen saya sampaikan dari itu seluruhnya, maka pantas ketika alam semesta pun tersenyum dengan lahirnya Rasulullah, ketika seluruh malaikat bangga menunggu kelahiran Rasulullah, maka jenengan haruslah menjadi sosok makhluk yang bangga dengan masuknya Rabiul Awal, menyambut bulan ini dulu pernah dilahirkan manusia sempurna, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta pada beliau hukumnya wajib. Memuji beliau adalah hal yang sangat dianjurkan. Bakal diharapkan dengan selalu menyebut nama beliau, hilang seluruh dosa, hilang seluruh khilaf, diampuni oleh Allah seluruh kesalahan. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sangat bagus ketika umat muslim melaksanakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak lain adalah bentuk syukur umat Rasulullah atas lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda cinta umat kepada nabinya. Dan tidak mungkin cinta yang sudah penuh di hati kita seluruhnya dibumpet atau ditahan. Tidak boleh mengadakan maulid dengan alasan apapun. Umat Rasulullah tetap akan melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk hukum
Nggih, saniki ngomongno hukum. Hukumnya mulutan niku napa? Nggih, hukumnya maulid Nabi niku napa? Karena hadirin para bapak, para ibu, di akhir zaman sitik-sitik kang diomongno kepundi? Sitik-sitik kang diomongno kan hingono ning zaman Rasulullah. Kan mboten enten ning zaman Rasulullah. Ana parang dilakoni. Lek mboten enten ning zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diperintah oleh Rasulullah kenapa dilaksanakan? Itu adalah salah satu fitnah yang selalu disebarkan biasanya di media-media sosial. Maka penting untuk kita kuatkan benteng akidah generasi muda kita, anak-anak kita, generasi muda kita, masyarakat kita, akidah harus kuat. Karena orang-orang tersebut biasanya menambah dalil, nggih. Ditambahi dalile, ngomong salah tapi berusaha pakai dalil. Mulutan nggak boleh karena nggak ada di zaman Rasulullah. Bukankah Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dolalah, semua yang baru itu hukumnya dolalah, itu hukumnya salah, itu hukumnya sesat. Dan itu Rasulullah sendiri yang bilang, kullu bid'atin dolalah, semua yang baru itu hukumnya sesat, kata mereka. Nggih, pakai hadis, ngomongnya salah tapi berusaha pakai hadis. Maka bagaimana jenengan hadirin rahimakumullah, umat Islam pecinta Rasulullah, bagaimana menyikapi kalau ada hal demikian? Jangan ragu, jangan bimbang. Tapi ingat, ada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, dijawab, ojo meneng, harus dijawab. Demi menjaga keutuhan, kekuatan akidah generasi kita. Jawab gimana? Jawab kalau cara santri jawabnya enteng-entengan mawon. Jawabnya sopan, jawabnya pelan. Misal kita jawab dengan, bukankah di Arba'in Nawawi, di kitab Arba'in An-Nawawi karangan Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidhun Nawawi, beliau di sana menyebutkan salah satu hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda. Kata Siti Aisyah menyampaikan sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Siti Aisyah, Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Napa artinya? Man ahdatsa, siapapun orangnya, nggih, barang siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama, fi amrina hada, dalam masalah agama ini, kata Rasulullah, siapa yang memunculkan perkara baru dalam masalah agama ini, ma laysa minhu. Nah ini yang butuh digarisbawain, kata-kata ma laysa minhu, apalno kata-kata ma laysa minhu, ya. Yang pernah nyantri akan pernah apal kitab Arba'in Nawawi. Di Arba'in Nawawi, coba jenengan kang tahu nyantri ketika pulang di rumah, buka kitab Arba'in Nawawi, kata-kata ma laysa minhu garisono, ya, digarisi, ditandai, ditengeri. Itu adalah dalil bahwa Rasulullah mengatakan ma laysa minhu. Artinya apa? Ma laysa minhu artinya adalah yang tidak sesuai daripada ajaran agama. Berarti baginda Rasulullah seakan mengatakan, siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama dan tidak sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, fahuwa raddun, maka itu yang dilarang. Sedangkan dalam ilmu hadis, para hadirin rahimakumullah, ada istilahnya mantuqul hadis, ada istilahnya mafhumul hadis. Kalau mantuqul hadis itu adalah lafaz yang terbaca dari matan hadis itu sendiri, itu namanya mantuqul hadis. Lafaznya seperti apa, unine seperti apa, itu namanya mantuqul hadis. Kalau mafhumul hadis, maksudnya apa mafhumul hadis? Mafhumul hadis maksudnya adalah yang bisa difahami dari kebalikan yang tertera di matan hadis itu sendiri. Maksudnya gimana?
Maksudnya adalah ketika yang terucap, ketika yang tertulis di hadis bahwa Rasulullah mengatakan hal yang baru yang dimunculkan kalau nggak sesuai dengan agama maka itu sesat, itu tertolak, itu mantuk. Kalau mafhum berarti siapa yang memunculkan perkara baru dalam agama tapi tidak bertabrakan dengan agama itu sendiri, alias sesuai dengan ajaran agama baru tapi sesuai, berarti fahuwa ghairu mardudin, berarti enggak tertolak alias api. Paham ya? Karena yang dilarang, Rasulullah mengatakan yang dilarang adalah yang baru yang tidak sesuai dengan agama itu tertolak. Berarti mafhumnya yang baru tapi sesuai dengan agama itu berarti tidak tertolak. Dari situlah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dari hadis Siti Aisyah, beliau mengatakan berarti sesuatu yang baru atau istilahnya bid'ah itu ada yang sesuai dengan agama, ada pula bid'ah yang tidak sesuai dengan agama. Yang dilarang Rasulullah adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan agama. Kalau itu bid'ah tapi sesuai dengan agama, maka tidak dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadis kullu bid'atin dalalah. Maka ulama mengatakan sedangkan hadis kullu bid'atin dalalah maksudnya adalah kullu bid'atin, bukan kullu di sini artinya semua. Meskipun dalam bahasa Arab kullu itu artinya semua. Jenengan yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini? Remaja masjidnya. Apa artinya ana? Ana, saya. Anta, kamu. Huwa, dia. Kullu, semua. Ba'du, sebagian. Dalam bahasa Arab, ini cocok nih, remase top ya. Remase bisa bahasa Arabnya. Kullu semua, ba'du sebagian. Dalam bahasa Arab, kullu itu artinya semua. Kalau ba'du sebagian. Tapi hadirin rahimakumullah, dalam ilmu bayan tidak semua kullu artinya pasti semua. Tidaklah setiap kata kullu artinya pasti semua, boten. Kadang dalam satu lafaz itu tertulis kullu tapi maksud artinya adalah sebagian. Saya kasih contoh. Wa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Dalam Al-Qur'an nggih. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Di sana ada kata kul. Tapi artinya kul di sini harusnya semua perahu itu bakal dirampas oleh raja saat itu. Raja Namrud saat itu. Tapi ternyata meskipun kullu artinya semua, tapi yang dimaksud Al-Quran sebagian, bukan semua. Kullu safinatin maksudnya Quran sebagian perahu saja yang bakal dirampas oleh Raja Namrud saat itu. Sebagian perahu, yang mana perahu yang dirampas? Perahu-perahu kang apik mawon. Sedangkan perahu kang elek yang bocor, maka raja nggak mau ngambil. Jadi lafaz kullu di Al-Quran maksudnya sebagian. Kenapa? Karena raja nggak mau ngambil yang bocor. Oleh karenanya lah Nabi Allah Khidir alaihi salam ketika lewat di pinggir pantai mendapatkan perahu-perahu orang-orang miskin, perahu-perahu nelayan, perahu-perahu orang Islam. Saat itu Nabi Allah Khidir alaihi salam sengaja langsung dibolongi kabeh nggih. Bocor perahu-perahu miliknya nelayan-nelayan yang miskin ini tadi, yang mana tidak ada mata pencaharian lainnya kecuali dengan nelayannya, dibocori. Ketika bocor, Nabi Allah Musa alaihi salam tidak terima. Wahai Nabi Allah Khidir, wahai Khidir, jenengan kenapa kok nyalan? Nabi Allah Musa tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala
bahwa maksud yang dilakukan Nabi Allah Khidir adalah habis ini bakal ada tentaranya raja, bakal mengambil semua perahu, pokoknya api. Nabi Allah Khidir alaihissalam, wahai Musa, jangan bertanya syarat sampean syarat saya membolehkan sampean berteman dengan saya, ikut dengan saya, syaratnya aja ngomong. Ternyata jawaban di akhirnya adalah habis ini tentara Namrud datang melihat keadaan perahu yang baik diambil, yang bocor ditinggalkan. Sehingga benar ketika tentara datang melihat bocor gak jadi diambil. Nelayan pun ketika datang mendatangi perahunya, bocor ditambal, akhirnya pun selamat, masih tetap punya perahu, cuma butuh ditembel saja. Itu hikmah yang mana diberikan Allah kepada Nabi Allah Khidir, tapi tidak diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Di situ saya kembali ke masalah lafadznya kullu semua, tapi maksudnya adalah sebagian. Dan juga sebaliknya para hadirin, kadang di Al-Quran itu tersebut ba'du, tapi maksudnya adalah semua. Itu pun juga ada di bahasa kita, ya. Biasanya di keseharian kita itu disebut sebagian, menyebut sebagian, tapi maksudnya semua. Contoh nih, ya. Contoh, faman apa namanya? Contoh yang lupa saya di Al-Quran. Yang saya sebutkan apa namanya? Allah napa jafalal napa ayatnya. Intinya hadirin ya, teng Al-Qur'an disebutno sapa kang nglakoni elek maka besok dimasukkan wajahnya ke neraka. Dimasukkan, Al-Qur'an nyebute dimasukno wajahnya ning neraka. Pertanyaannya, nyebutno sebagian wajah, menyebutkan sebagian anggota tubuh yaitu wajah yang masuk neraka. Pertanyaan saya, apakah besok tiang kang elek mlebu neraka cuma wajah tok kang mlebu neraka? Mboten pira nggih. Nyebut wajah tapi maksudnya kabeh, ngoten nggih. Kadang nyebut semua tapi maksudnya sebagian. Itu pun jenengan juga biasa dipakai di keseharian jenengan. Contoh, lare remas misalnya nggih. Anak remas, remajanya masjid, lare lancing-lancing. Ketika pengen meminang pujaan hatinya, ngomong biasa neneng apa saya ingin memiliki hati putri ya, saya ingin memiliki hatinya putri jenengan. Pertanyaannya, kira-kira maksudnya apa kawin lambi atine tok nggih? Apa njut atine tok nggih mboten kira. Tapi maksudnya menyebutkan sebagian, maksudnya ya pengen memiliki seutuhnya. Yang pengen dinikahi ya perempuan solehah ini seutuhnya, masih yang ngomong saya ingin memiliki hati kamu nggih. Tapi maksudnya nggih sampean kabeh sautuhe. Mboten kira wong hati kamu kaisok operasi yo tak bedah hatine sampean, mboten kira nggih. Nah, itu kadang nyebutin sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Kembali ke hadis, maka jangan sampai tertipu oleh orang-orang yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua yang baru yang enggak pernah ada di zaman Rasul salah. Nunutan di zaman Rasul salah. Sampai ilingno kullu di situ lafadznya memang kullu, tapi maksudnya kang dilarang Rasul sebagian mawon. Apa itu sebagian ini? Yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai dengan hadis. Kalau itu hal itu meskipun baru tapi bagus, tidak apa-apa dilanjutkan ya. Sudah sering saya ucapkan ya. Contohnya terawih berjamaah, mboten enten ning zamane Rasulullah wong sembahyang terawih jamaah. Dikongkon disuruh sama siapa? Sayyiduna Umar. Maka Sayyiduna Umar memunculkan hal yang baru alias bid'ah dalam agama. Tapi apa setiap bid'ah elek? Apa Sayyiduna Umar jelek? Mboten nggih. Ketika jamaah saat tarawih tidak bertabrakan, tidak menabrak hukum Islam, mboten berseberangan dengan syariat Islam, berarti tidak apa-apa dilanjutkan. Bahkan sampai saat ini tarawih pun dilaksanakan dengan jamaah nggih. Berikutnya contohnya apalagi Al-Quran ya. Al-Quran
Tidak pernah sekalipun Rasulullah memerintah dalam hidup beliau, semasa beliau hidup, Quran mulai kaisuk sokanono titik boten nate. Kanjeng Nabi Muhammad boten nate ngengken Quran wininono titik wininono harokat boten nate. Mulai kapan Quran ono titik-titike? Mulai kapan enten harokat-harokate Quran niku? Jenengan saniki buka Quran ono titike kabeh nggih. Jibros pun gondrong pun nggih. Ono titik ebak, ono titik enengin sor, tak ono titik eneng dhuwur. Zaman Rasulullah mboten enten. Berarti yang menitiki pertama itu memunculkan hal yang baru dalam agama. Tapi apakah setiap yang memunculkan hal yang baru dalam agama berarti salah? Ya, buatan tentu. Sebab Siti Aisyah beliau pernah mengatakan, sopo kang memunculkan hal yang baru, iku bakal salah kalau tidak sesuai dengan syariat. Lek sesuai maka tidak salah. Beliau tidak lain yang pertama kali meniti Al-Quran, apalno nggih, apalno, khususnya remaja-remaja niki. Andai jenengan pas kuliah ketemu wong-wong kang demen nyalahno masyarakat, demen bid'ahno budayane masyarakat, sampean para remaja, penerus ulama ngerti jawabannya. Yang pertama kali niti Al-Quran, namanya beliau adalah Yahya ibnu Ya'mur. Yahya ibnu Ya'mur. Coba diulangi arane. Yahya ibnu Ya'mur. Beliau adalah orang yang pertama kali niti Al-Quran. Kalaupun semua yang baru salah, maka berarti yang dilakukan beliau Al-Imam Yahya ibnu Ya'mur berarti salah. Kalaupun meniti Al-Quran salah, berarti kang ono ning tangane sampean sedaya niki apa wani ono kang wani ngomong iki salah. Mboten enten kang wani ngomong Quran iki salah. Bahkan sebab bak iku ono titike, sampean guru ngaji enak ngajari santri-santrine nggih. Pangerane enak, guru ngaji ngomong le titike siji bak nggih. Kadung titike loro tak. Jim titike siji ning tengah. Andai sampean kudu balik ning zaman Rasulullah, ngono hal yang baru, maka tidak boleh ada titik buka Iqra sampean ya. Andai bak lambi tak lambi sak gambare padha, sampean cara guru ngaji ngajari santri niku pundi nggih? Lek iki bak, ya iki ya tak, ya iki bisa nyesak. Apa bedane mbuh nggih? Kinten-kinten santrine lengek ngene ya. Mungkin musuh santri kang lengek, sampean kang ngajari ya lengek bisa nggih. Mungkin boten nenten kang bakal bisa maca Al-Quran. Berkat beliau, berkat Yahya ibnu Ya'mur, sedaya gampang maca Al-Quran, sedaya pinter maca Al-Quran. Al-Quran gampang dadi bisa diwaca, anak muda pun, anak kecil pun, orang tua pun, madrusan pun kabeh saged maca. Andai mulai benjing Gusti Allah cabut kabeh nggih, dicabut titik-titik. Kula yakin arane Masjid Babus Salam, Baitus Salam ya, Babus Salam. Kula yakin Quran sekali lurus yang ngono titik iblas, yang ngono harakat iblas, kenceng ngoten niku. Kula yakin Baitus Salam yang bakal ono madrusan. Napa santri niku bisa maca kitab gundul mboten enten harakate saged. Tapi kula wani busung santri yang bisa bakal maca kitab sekali mboten enten titike nggih. Kula ki mbok niki nggih, alhamdulillah nggih tahadus bin nikmah. Nggih alhamdulillah kula lan rencang-rencang santri kabeh maca kitab niki, kitab iki ngono harakat fathah domai mboten enten. Saged tapi maca alhamdulillah diparingi saged. Niku santri ngono harakate saged. Tapi kula angkat tangan sekali kitab iki roro ilang titike nggih. Roro ilang titike kabeh. Kula pun mboten saged nggih. Ngono bisa maca ngono titike. Niku termasuk kekuatan kang memang diparingi Allah teng zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ojo dangu mboten dangu toko zaman Rasulullah. Anak-anak zaman Sayyidina Ali, anak-anak zaman Sayyidina Ali, bahasa Arab mulai lemah nggih. Bahasa Arab anak-anak zaman Sayyidina Ali niku mulai berubah, mulai lemah. Makanya enten sahabat namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, beliaulah yang mengajarkan pertama ilmu nahwu. Pertama pencetus ilmu nahwu niku sahabat namine
Abul Aswad Ad-Du'ali. Sebelum enten beliau mboten enten ilmu nahwu. Kula ajak berpikir malih nggih, niki penting, soalnya penting. Andai kabeh kang anyar niku salah, berarti ilmu nahwu kang ana ning pondok-pondok berarti salah. Tapi napa enten kang wani ngomong ilmu nahwu niku salah? Mboten enten. Sebab perannya ilmu nahwu teng pesantren niku sangatlah besar. Dengan ilmu nahwu santri-santri anak-anak jenengan saged mulai bisa maca kitab dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ilmu sorof niku diarani ilmu alat. Nggih. Dengan ilmu alat kita saged maca kitab. Dengan ilmu alat jenengan saged ngerti hukum-hukum syariat Islam. Saged maca kitab-kitab para ulama. Berarti ilmu nahwu niku sangat bagus dalam agama. Berarti bid'ah memunculkan ilmu nahwu pertama niku berarti boten salah. Nggih, saged dipahami? Niku penting hadirin. Niki sebab ulan yang pun Rabiul Awal, andai jenengan hingso ngojo krungu ning YouTube nawi ana kang ngomong tidak boleh hadir maulid, maka mboten usah dirungokno nggih. Sampai ning atine jawaban ngemeng-ngepe sampai niki nggih, ngomong paran sampai niki mboten usah dirungokno. Tetep bahwa muludan niku ganjarane gedhe, sebab Kanjeng Nabi Muhammad riwayat Imam Tabrani beliau dawuh, man 'azzama maulidi wajabat lahu syafaati. Sapa kang demen, sapa kang ngagungno mulude hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati, wajib angsal pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad, wajib angsal pitulunge Kanjeng Nabi Muhammad benjing teng akhirat. Nggih, mugi-mugi kita sedaya berkah cintane kita ning Kanjeng Nabi Muhammad, kelak kita ninggal angsal pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad. Dulur, sebab jenengan boten saged ngandalno amalan jenengan nggih. Duh, amal napa kang kita nggadahi nggih. Kadang kita sedekah, kadang atine maki durung ikhlas. Kadang kita sembahyang, makin boten saged khusyuk mulai takbir sampai salam. Kadang kita nglampahi napa mawon nggih, kita cuma berharap ning Gusti Allah. Niki ibadah kang kita saged lampahi kaya ngaten, mugi angsal ridhone Allah, mugi diterima ngoten mawon pun nggih. Lan mugi-mugi benjing ditolong Kanjeng Nabi niku tok harapan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku mungkin sekedhik tentang penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Napa? Adzan. Sampun adzan? Menawi enten andi tanggapno monggo kalih niki napa namanya naik enten kan butuh ditanggapno monggo. Baik hal masalah hadis niki wau ataupun perkara-perkara liya kang berkaitan kalih fikih utawa bab kang biasa kita napa bab kang kita napa namanya kang kita wau sakderenge adalah bab tayammum. Monggo Ibu Rizal tanggap napa? Mboten enten, lek mboten enten nggih, monggo kita tutup kelawan donga nggih, barokah maca Fatihah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala diparingi kita sedaya kuat akidah nggih, tambah detik, tambah dinten takwa akidah kita niki sedaya tambah kuat nggih, sampai saged mara nekani ajal dengan husnul khotimah kelawan iman kang sempurna. Lan mugi-mugi Allah dadekno turunan anak-anak turun kita dadi lare-lare kang saleh lan salehah, saged dados kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saged nerusno perjuangane para ulama ala man nawaina wa ala man salafuna salih. Al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin.